Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan tipe data objek di JavaScript. Teman-teman silakan buka text editor, bukan teman-teman ya. Boleh menggunakan Visual Studio Code, Sublime Text, Racket, Atom, ataupun yang lainnya. Nah, di sini saya akan menggunakan Neovim ya, terminal. Untuk mulainya saya akan masuk ke direktori tutorial kita di sini. Saya akan membuat direktori 10 objek karena kita sekarang sudah memasuki episode ke-10. Saya akan masuk ke direktori 10 objek dan saya akan clear screen dan saya akan masuk ke Neovim-nya. Saya akan buka sidebar-nya. Seperti ini, saya akan menekan A untuk membuat file baru. Saya akan membuat file index.html. Saya akan buat lagi file js /script.js. Akan saya enter. Kita akan enter lagi untuk membukanya. File index.html juga akan kita enter untuk membuka. Ini sudah terbuka dua file kita. Saya akan tutup headbar-nya seperti ini ya. Nah, kita akan ketikkan HTML. Nah, kita akan generate basic tag HTML. Kita delete untuk CSS-nya. Nah, kita tidak menggunakan CSS. Ini basicnya sudah kita jalankan. Nah, sekarang kita masuk ke JavaScript-nya. Ini akan saya kasih sedikit notes ya. Kita akan membahas mengenai JavaScript object. Nah, kita untuk membuat objek di JavaScript kita menggunakan kurung kurawal ya. Let's misalkan saya membuat sebuah objek kosong seperti ini ya. Nah, kita tinggal seperti ini aja. Membuat kurung kurawal, maka variabel kosong ini sudah menjadi objek. Nah, kita coba. Kita save. Ini saya escape. Ini kita akan cetak konsol. Baru jalan nih. Console.log kosong. Nah, kosongnya kita mau jalankan. Kita akan buka live servernya. Teman-teman bisa menggunakan escape _2 kemudian jalankan live server start seperti ini ya. Nah, ataupun misalkan teman-teman mau menggunakan shortcut, masuk ke insert mode, tekan Ctrl L. Sama aja. Ini sudah kebuka. Saya akan klik kanan dan inspect. Kita akan buka konsolnya. Nah, di sini lihat sudah keluar tipe objek, tapi objeknya kosong ya. Kita buat samping-sampingan dengan codingannya. Ini coding untuk JavaScript-nya. Escape, kemudian kita tekan H. Kita akan masuk ke insert mode lagi. Ini objek sudah bisa kita generate. Nah, sekarang kita akan coba buat sebuah objek yang bisa kita cetak. Misalkan saya akan membuat set personal. Nah, personal ini mau saya buat objek. Misalkan nama depan. Nah, kita tinggal pisahkan dengan titik 2 seperti ini ya. Misalkan di sini string pojok. Nah, kemudian kalau misalkan lebih dari satu, pisahkan dengan tanda koma. Misalkan nama akhir. Misalkan di sini kode seperti ini ya. Ini mau saya tutup dengan titik koma seperti ini. Kemudian saya mau cetak console.log personal. Nah, seperti ini ya. Ini mau saya save. Nah, lihat di sini sudah bisa kita munculkan ya objek dengan isi nama depan dan nama akhir. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin mencetak
eh, atribut atau field dari objeknya. Kita bisa dengan cara role dot log, nah personal dot, nah kita bisa panggil atributnya. Misalkan kita mau ambil nama depan dulu ya, nama depan, kemudian kita mau duplikat ini, kemudian kita mau cetak lagi nama akhir. Oke, ini saya save. Nah, lihat kita berhasil untuk mencetak objeknya. Ini kalau misalkan kita menggunakan pemisah dot. Nah, kita juga bisa menggunakan pemisah dengan gaya array. Caranya gimana? Kita tinggal lakukan console.log untuk mencetak. Kemudian kita ambil personal. Nah, kita ambil di sini key-nya nama depan. Nah, ini juga hasilnya akan sama. Kita jalankan tuh pojok juga. Untuk yang keduanya, misalkan ini kita ganti dengan nama akhir. Ini juga nama akhir. Kita save. Nah, ini juga berhasil kita jalankan. Nah, itu kalau misalkan kita membuat properti dengan gaya mengambil properti dengan gaya array. Nah, sekarang kita akan coba membuat objek dengan nama field ada pemisah spasi kosong. Misalkan saya memiliki objek let alamat. Nah, ini alamat akan kita isi dengan misalkan nomor rumah, nomor spasi rumah. Nah, kita kalau misalkan memiliki field yang ada spasinya, gunakan petik 2 seperti ini atau petik 1. Misalkan 1, 2, 3, 4 seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada misalkan jalan. Jalan titik 2, kita membuat string Boyan nomor 44. Misalkan seperti ini. Nah, kemudian saya mau tambahkan satu lagi, misalkan provinsi. Jadi, misalkan kita mau kasih string DKI. Nah, seperti ini ya. Nah, ini objek yang kita miliki. Ini kita memiliki satu yang ada spasi kosongnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin mengeluarkan data yang ada spasinya? Nah, kita tidak bisa menggunakan cara seperti ini ya. Nah, ini akan nggak bisa jalan. Tapi kita bisa menggunakan cara yang gaya array gini ya. Nah, kita coba ya. Console.log. Nah, kita mau cetak misalkan alamat. Nah, kita bisa gunakan array seperti ini. Kita akan mengambil apa? Nomor rumah yang bawah ini ya. Nah, ini bisa kita jalankan misalkan seperti ini. Nah, kita bisa mendapatkan nomor rumahnya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan cara yang atas, misalkan kita mau menggunakan dot. Ini ya. Nah, lihat di sini udah muncul error. Ini kalau misalkan kita paksa jalankan, lihat di sini jadinya error. Nah, itu caranya ya. Jadi ada keuntungan kita menggunakan mode array seperti ini. Jadi kalau ada spasi kosong kita masih bisa memunculkannya. Tapi memang membuat variabel atau membuat field seperti ini tidak direkomendasikan ya. Karena akan merepotkan nantinya kalau misalkan kita sudah mengolah data, memanipulasi data, ini akan merepotkan. Jadi disarankan kita menggunakan cara seperti ini nih. Digabungkan ya, bisa dengan menggunakan underscore ataupun kita menggunakan huruf besar untuk awal dari sebuah katanya. Oke, itu kita memiliki objek dengan ada spasi kosong. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengoperate value dari atribut objek. Nah, misalkan saya mau mengubah, karena kan ada objek personal, saya mau mengubah personal dot nama depan, ini mau saya ubah dengan misalkan percobaan ya, percobaan seperti ini. Nah, kemudian
personal. Kita mau menambahkan, menyelipkan. Kalau ini kan kita mengisi. Nah, kalau yang satunya kita mau menyelipkan satu atribut. Egg, misalkan. Sebenarnya kan nggak ada egg itu di atas. Ini 25, 24 lah nih. Misalkan seperti ini. Nah, kalau misalkan kita cetak console.log, kemudian kita cetak personal, seperti ini. Kita jalankan, lihat. Ini kita sudah bisa mengubah value-nya menjadi percobaan. Kemudian kita juga sudah bisa menambahkan atribut lainnya, yaitu age yang isinya 24. Nah, ini kita bisa mengubah atau mengoverride value-nya. Nah, kemudian yang ini kita menambahkan atributnya atau menambahkan field-nya. Nah, itu bisa. Itu kalau misalkan objeknya kita override. Nah, ataupun kita menghapus ya. Nah, untuk menghapus kita bisa menggunakan delete. Nah, yang akan kita delete apa? Misalkan personal dot egg. Nah, ini akan kita hapus ya. Kalau kita cetak lagi roll dot log personal seperti ini saya save, lihat edge-nya sudah hilang yang cetakan kedua karena sudah kita delete di bagian ini ya. Nah, itu ketika kita menghapus atribut objek. Nah, kita juga bisa mengecek. Nah, kita mau mengecek nih, kita mau cek properti pada objek. Cek properti objek. Nah, kita mau cek nih. Saya mau cek console.log. Nah, misalkan saya mau ngecek atribut nama depan. Nah, ini kita mau ngecek ini di dalam personal, ini ada atau enggak. Nah, nama in personal, kita coba jalankan. Isinya adalah true, karena personal adalah ada ya di atas ya. Nah, kita coba sekarang geser ke bawah, ini kita ganti dengan edge. Karena edge sudah kita hapus ya. Egg. Nah, edge kalau kita jalankan isinya adalah false karena edge ini sudah pernah kita hapus, sudah kita hapus di sini. Walaupun di sini didefinisikan tapi sudah dihapus, jadi ketika dicek pada objek personal sudah tidak ada. Jadi hasilnya false. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk objek, sekilas tentang objek supaya kita bisa lebih memperdalam objek di JavaScript. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.